Abi, Yubi, aku mau nanya, Abi. Ya, sekali-sekali kita bicara Muslim ya, keislamannya. Nih, ada ayat nih, Yubi. Yubi, Ya, kan gimana? ada ayat nih. Bentar ya, sebentar aku ambil dulu ayatnya. Aku harus buka dulu dong. Sabar, menanti. Aku pakai ini dulu ya, pakai headset supaya enak. Supaya enak. Headset ya. Bentar. Ini ada pertanyaan bagus nih. Dan Ada kan ayat di dalam terjadi lagi Al-Quran. Nih, dengar-dengar. Ada ayat di dalam Al-Quran kisah mengatakan begini. lama yang Ya, terulang iyalah, denger kembali. dong. Jangan gitu dong. Ngomong, denger dong. Orang lagi ngomong jangan kurang ajar masa nyanyi-nyanyi. Kayaknya nggak sopan deh kamu. Ya kita dengar dong. Kamu ini dong. Apa sih fokus? Kan kamu datang sini untuk berdialog. Kamu mau Iya, iya, memberitakan kenawai, kebenaran. kenawai, kenawai. Nah, kan aku mau nanya, ada ayat, ya kan? Mana lagi tuh gue punya buku ah. Ada ayat di dalam Al-Qur'an. Ya. Ayatnya jelas mengatakan begini. Ya, kalau itu bukan dari wahyu Allah, gitu kan? Benar, kalau itu bukan dari wahyu Allah. Itu mic-nya kok kerasa-kerasa. Nah, ini kalau gini gimana? Bunyi nggak? Udah Iya, ya. udah. Nah, nih dikatakan gini ya. Bentar. Aku buka ayatnya sebentar ya. Itu ada di dalam eh nih, ntar sabar. Takdir, ini bicara tentang takdir. Kalau itu bukan dari wahyu Allah, tentulah itu, nah ini ya, di dalam QS 4 ayat 82. Maka tidakkah mereka menghayati atau mendalami Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari wahyu Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Nah, sekali lagi ya. Ya, nih. Ini ya. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, maka pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya ya. Jadi kalau itu bukan wahyu Allah, pasti ada kontradiksi dong. Betul nggak? Betul nggak? Yoi. Nah, sekarang aku mau bertanya. Yoi. Kalau dibilang itu ada orang yang apa? Kalau ada kontradiksi, nah ini banyak kontradiksinya gitu ya. Ini ada kontradiksi yang mengatakan gini. Aku tadi udah baik. Ini bukan Israel, ntar ya aku baca nih, kontradiksi banyak nih. Pertama, Allah mengatakan ini, ntar aku kasih nama supaya harus kasih dong. Nih, ini ya, Muhammad melaknat. Ini sama-sama dari hadis ya. Dari Abu Hurairah berkata, dikatakan, wahai Rasulullah, berdoalah untuk kebinasaan orang-orang musyrik. Beliau berkata, sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat. Sesungguhnya aku tidak diutus untuk melaknat, sesungguhnya aku diutus sebagai rahmat. Nah, ya kan? Ketika dikatakan berdoalah untuk kebinasaan orang musyrik, Nabi Muhammad mengatakan dia sebagai rahmat. Tetapi ini bandingannya dengan di Al-Maidah 64. Ya, ini kata Nabi Muhammad. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tetapi kedua tangan Allah terbuka, dia menafkahkan sebagaimana dia kehendaki. Nah, ya. Jadi di dalam, saya baca aja ya di dalam Al-Qur'annya ya. Yang satu mengatakan dia tidak akan melaknat orang-orang kafir. Yang satu dia bilang tangan Allah melaknat, ya dia juga melaknat. Nah, gimana itu? Itu kan artinya kontradiksi, ya kan? Satu, ya itu kontradiksi. Ya, Allah melaknat, lalu Allah tidak melaknat, ya. Kontradiksi lagi ya. Di dalam QS ya, QS 5 ayat 92.
dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dengan jelas. Nah, ya kan? Tetapi di dalam QS 4 ayat 89, QS 5 ayat 89 nih, lihat nih. Ya, hanya menyampaikan firman katanya ya. QS 4 ayat 89. Saya buka QS 4 ayat 89. QS 4 ayat QS 4 ayat 89. Mana dia ya, 89. Kau masih ada nggak? Ya, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Janganlah kamu jadikan antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Yang satu dikatakan ya, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, ya, jika kamu murtad nih ya, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah. Nah, tetapi di dalam QS 4 ya, yang berpaling, yang murtad ya, tawanlah dan bunuhlah. Nah, ini kan artinya ada apa? Ini artinya kan ada kontradiksi, dan Allah sendiri telah mengatakan ya, kontradiksi itu jelas bukan dari wahyu Tuhan. Oke, kamu setuju nggak? Ayo silakan jawab. Halo? Kok nggak ada suaranya? Ngomong apa sih? Nggak ini. Ngomong Nggak apa? Nggak jelas. Lah nggak jelas, pura-pura nggak jelas. Nggak paham aku ngomong apa tadi. Pura-pura nggak jelas, nggak bisa jawab. Nih ya, Iya, tadi ngomong kesana kemari. Allah Poinnya nggak jelas apa. Allah kan bilang kalau itu bukan wahyu Tuhan, jelaslah ada ayat-ayat kontradiksi dalam ayatnya. Itu tanda bahwa itu bukan wahyu. Nah, sekarang nih ya, di dalam QS 5 ayat 92, kalau orang murtad hanya dikatakan kewajiban Rasul hanya menyampaikan amanah dengan jelas. Tetapi di dalam QS 4 ayat 89, kalau orang murtad ditawan dan dibunuh, harus ditawan dan dibunuh. Nah, yang satu bilang cuma menyampaikan, cuma dikasih tahu. Yang kedua harus ditawan dan dibunuh dan jangan bergaul. Itu kan namanya kontradiksi. Pura-pura nggak tahu lagi, pura-pura nggak denger nih. Bingung dah. Bukan kontradiksi itu. Ya. Ini jelas bicara nih yang satu ya, bicara tentang kalau orang murtad ya, kalau orang berpaling nih ya, dan taatlah Pokoknya kamu kepada bukan. Allah. Nah, Pokoknya bukan. Apaan lagi ya? Makanya teman-teman ya, coba nilai dia ya, dia kan nggak ada ilmunya. Kalau bilang bukan, tapi nggak bisa jelaskan gitu ya. Ini ya cari yang lain aja dah. Kamu yang lain harus jelaskan ya. Pokoknya bukan lah, itu mah anak SD. 4 tambah 4 pokoknya bukan 4 tambah 4 pokoknya bukan 5. Lalu kenapa 4 tambah 4 bukan 5? Pokoknya bukan 5. Itu mah anak nggak sekolah yang ngomong gitu, nerangin kagak bisa. Ya udah yang lain aja, siapa yang mau naik? Saya turunin dulu ah. Apaan sih? Masa jawabnya cuma pokoknya? Masa jawabnya cuma begitu teman-teman ya? Jawab dong. Ya, ada Malikil Dekil nih. Apa sih Malikil Dekil itu siapa? Oh, pasti ini Muslim, ya kan? Pasti Muslim lah kalau ada namanya Malikil Dekil. Karena kan Malikil, ya, kalau Malikil itu kan, ya, di atas-atas ya. Pertanyaan saya tak terjawab ya, karena masa cuma bilang pokoknya bukan. Masa begitu? Makanya belajar dulu Quranmu ente.
Al Ayubi. Ya, selamat sore Malikil, Dekil, Kumbel. Selamat sore, selamat sore. Selamat sore. Ya, Bapak Kristen atau Muslim, Pak? Ya, saya pengikut Nabi Muhammad. Ah, ya, ya. Tuh tadi pertanyaan saya tuh, Pak. Bisa dijawab nggak? Apa pertanyaan apa? Kan Allah bilang, nih kan, Allah bilang nih, kalau sekiranya Quran ini bukan wahyu Allah, tentulah akan ada pertentangan di dalamnya. Pertentangan itu kan artinya apa? Artinya kan itu, Pak. Kalau pertentangan itu kan artinya kontradiksi kan? Betul nggak? Nah, sekarang kalau memang Allah sudah mengatakan bahwa kalau itu adalah wahyu Allah ada kontradiksi, artinya kan bukan wahyu Allah. Nih ya, di dalam QS 4 ayat 82, maka tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya, ya kan? Nah, sekarang pertentangannya sini saya baca ya. Bapak buka di dalam QS 5 ayat 92 ya. Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta berhati-hatilah jika kamu berpaling, ya kan? Maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanah dengan jelas. Nah, tetapi kan di dalam QS 4 ayat 9 beda lagi kalau orang itu murtad, orang berpaling ya. QS 4 mana ya? QS 4 ayat 89. Ya, 4 ini saya baca ya. 4 ayat 89-nya tadi mana sih? Bentar ya. 4 ayat 89. Nah, ini mana dia tadi QS 4 saya nih. Nah, ini dia. Ya, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama ya dengan mereka. Janganlah kamu jadikan antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling ya, di sini QS 5 juga mengatakan apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Nah, ini sama-sama nih. Yang di atas mengatakan apabila kamu berpaling, ya Muhammad cuma menyampaikan amanah. Tapi yang kedua, apabila mereka berpaling, tawanlah dan bunuhlah. Apa yang nggak gini artinya kontradiksi, Pak? Tolong dijawab. Iya, ya, ya. Maksudnya pertanyaannya apa itu? Nah, dia sama si Al-Ayubi. Enggak, maksudnya gini. Kenapa ayat kontradiksi? Sedangkan Allah sendiri bilang kalau kontradiksi bukan dari wahyu, tapi Janganlah kau ternyata ada menjadi kontradiksi. kafir. Itu sama seperti Yesus berbicara dengan Bani Israel. Sembahlah Allahmu saja. Kan gitu. Mana nih yang bisa jawab nih? Ayo naik yang Zidan. Jawab. Zidan mana, Pak? Kayaknya nggak bisa jawab nih. Pak Malikil kurang ilmu, masih belum bisa Dari ketemu pertama jawabannya. Ayo, Dari belum ketemu pertama Pak Malikil. Dari Bani Israel adalah untuk menyembah Allah satu-satunya, bukan menyembah Yesus. Nah, disempurnakanlah oleh Al-Quran gitu. Orang Pak, bilang aja saya belum bisa ini jawabnya. Mungkin ada yang lebih pintar dari saya. Saya kan nggak selalu mengatakan apakah ini jawaban yang benarnya. Karena kan kamu belum punya ilmu, bilang aja ilmu saya belum dalam. Pak, bilang aja ilmu saya belum dalam. Mari cari yang bisa menjawab gitu. Jangan jawab sembarangan begitu. Ya bukan sembarangan. Mana lagi. Tadi si Al-Ayubi ya dengar ya. Tadi kan si Al-Ayubi kan bilang pokoknya nggak ada kontradiksi, titik. Nah, sekarang kamu larikan lagi ke dalam agama Kristen lah. Orang ini apabila kamu berpaling ya harus
Taatlah kamu kepada Allah dan taat kepada Rasul. Apabila kamu berpaling, ya artinya jangan murtad. Nah, di dalam QS 5 juga apabila kamu berpaling, ya kamu nggak boleh murtad, ya. Pertama mengatakan Nabi Muhammad hanya menyampaikan amanah, ya. Tetapi di dalam QS 4 ini jadi berubah banget, ya. Bunuhlah, tawanlah. Ayo, ada yang bisa jawab, ayo. Katanya kalau ini bukan wahyu Allah, terjadi pertentangan. Terjemahannya saya nggak bisa buka ini, soalnya HP-nya satu ini. Bapak udah nggak siap, Bapak kurang ilmu, Bapak cari lagi ustadz yang pintar. Ayo sini. Ya bukan kurang ilmu, Anda yang kurang paham. Gimana sih? Orang ngomong apa, dia ngomong apa. Ya, silakan Pak User. Kurang ilmu, Bapak kurang ilmu, Bapak Bukan kurang ilmu, Anda yang kurang paham. Janganlah menjadi kafir. Begitu kan? Nah, bukan itu Pak esensinya. Kalau kamu menjadi kafir, pertama, nih kalau ada sebentar, kalau ada orang menjadi kafir, kata Allah, Muhammad hanya menasehati. Tetapi yang kedua, kalau kamu ada yang menjadi kafir, ya disuruh menawan, membunuh, ditawan, dibunuh. Lah ini kan kontradiksi, bro. Ya kamu mau pilih yang mana? Oh yo. Kalau ada yang menjadi kafir, dengar. Ini kamu mau pilih yang mana? Menjadi kafir, kamu tawan atau kamu bunuh, atau menjadi kafir, kamu hanya nasihati. Ada dua nih ayat pertentangan nih. Mau pilih yang mana? Yo. Pak User, silakan naik Pak User. Di zaman Umar bin Khattab adalah seorang kafir dan akan membunuh seorang Nabi Muhammad. Nah, setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, Umar bin Khattab menjadi Muslim dan membunuh seorang orang perbedaan. Iya, jadi bedanya di mana, ya? Ketika dia belum menjadi Muslim, dia membunuh. Kamu sendiri tadi ngomong, setelah dia menjadi Muslim, dia tetap membunuh. Ya, itu kan artinya cuma pindah tempat dong, Pak. Kamu ini gimana sih? Cuma pindah tempat, nggak berubah. Kecuali kalau ketika dia belum menjadi Muslim, dia pembunuh. Tetapi ketika dia menjadi Muslim, dia mati syahid dan dia tidak membunuh lagi. Nah, itu baru sejalan loh. Kalau sebelum dia kafir, sebelum dia Muslim, Umar bin Khattab dia adalah pembunuh. Lalu setelah dia menjadi Muslim, dia juga membunuh. Ayo, apa dong bedanya? Bukan jadi pembunuh. Kamu sendiri bilang. Tapi yang suka menghina Nabi dan. Nah iya, bedanya di mana? Bedanya membunuh dengan dari yang disono, membunuh dengan alasan yang seperti itu. Nah, sekarang membunuh yang sekarang sudah menjadi Muslim, membunuh dengan alasan seperti inilah, setali tiga uang, Pak. Ada banyak alasan untuk membunuh, itu artinya. Ya, Bapak kurang ilmu. Kalau modelnya Uti Wamena ini, kalau di zamannya Umar bin Khattab, hidupnya nggak selamat. Ya iya, Pak, saya mau nanya, Pak, kok Bapak percaya loh, Pak, dengan ajaran yang kayak gini, Pak? Ngomong membunuh. Pak, itu bukan Tuhan loh, Pak. Ya, bukan Tuhan. Kalau ajaran nih Alkitab mengatakan, ya, iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, ya. Kalau Bapak ngaku bertuhan, sebentar. Bapak ngaku bertuhan tapi ngomongnya bunuh-bunuh, ini apa, Pak? Beda Bapak di mana sama yang itu bukan Tuhan, Pak, sama hantu, Pak? Bedanya di mana kalau gitu? Gimana sih Bapak ini? Ya, Pak Al-Azab, ya kurang ilmu, Pak Malikil. Maaf, kurang ilmu. Silakan. Ibu. Ya, Pak User. Halo. Si Ajis binti Komarudin Abdullah Abu Bakar lagi. Ajis. Bisa bicara, Kak? Abdullah Abu Bakar binti Komarudin. Ya, Abdul. Ya, silakan Abdul. Halo Ibu, menyampaikan. Ya. Bisa. Iya, ini jadi siapa? Bukan Ajis, suaranya mirip-mirip Ajis. Bukan ya. Jadi dalam agama itu mau Islam, mau Nasrani,
tidak ada yang mengajarkan untuk membunuh begitu. Bapak nih. Pak, kalau nggak ngajarin bunuh nih ayatnya nih. Bapak jawab aja kenapa terjadi kontradiksi, Pak. Itu aja. Kalau Bapak mengajarkan Iya. tidak ada yang mengajarkan, Bapak nggak sesuai dengan Al-Quran Bapak. Kenapa ada kontradiksi ya? Topik kita jangan kemana-mana. Kenapa Gimana? terjadi kontradiksi? Yang pertama, ya ini kontradiksinya banyak nih ya. Pertama dikatakan nih ya, Bapak jawablah kalau Bapak bisa menjawab ya. Ruti Ya di Wamena. dalam QS 2. Dengar Ruti Wamena. Ya. Ajaran Kristen ajaran bukan pembunuh, tapi Tuhannya dibunuh dan disalibkan. Ajaran apa itu? Alah, udah jangan lari ke sini dulu. Kalau Bapak punya jawaban ya ini dong, Iya, saya jawab tanya. aja. Ajaran Kristen katanya bukan ajaran Udah. pembunuh. Nih, Tapi siapa nih yang membunuh pintar, aja. yang pintar naik, yang pintar ya. Anda dibalikin gitu nggak bisa jawab. Tadi yang pintar, yang pintar. Nah, topiknya bagaimana Ibu? Topiknya. Iya, tadi kan topiknya nih, topiknya. Jawablah, kalian belum heran kalian ini kalau ditanya soal kalian punya pada ngamuk-ngamuk ya. Coba kalau ngejar Kristen. Selamat sore, Buya Ibnu. Apa kabar? Baik, Apa yang mau baik. ditanyakan? Topik Ya, awal. Apa yang diragukan tentang Islam? Loh ini kok Islam semua yang naik ya? Saya nggak punya teman yang Kristen ya. Ya nggak apa-apa. Kita walaupun Islam itu Ada mualaf. Islam itu nggak mau melukai orang. Mau saya takut. Iya. Kalau ibu Oh ini hidup Bapak di lingkungan aliran orang Islam yang mana nih? Kalau ibu hidup di lingkungan Islam, ibu pasti aman. Tapi kalau kami hidup di lingkungan Kristen, nggak tahu ya. Masa sih Pak? Orang cari suaka semuanya larinya ke negara Kristen itu. Mana? Bapak so cerita doang Bapak Ibu, nih. ibu tadi Nih saya kan host, saya cari Kristen dulu ya. Kita dialog ya. Apa nih dialog, Jadi jelas Pak? tak terjawab ya. Apa Tadi ada masalahnya 3 tadi? orang. Udah 3 orang Pak nggak terjawab Pak. Ya malah dilarikan orang saya mau malah dilarikan ke tempat saya. Ya apa jawab masalahnya? Dia aja. terjawab. Ya, Nah apa masa mau masalahnya? diulang-ulang makanya yang di bawah dengerin dulu ya supaya nggak Iya, saya iya. ulang-ulang Ya, capek. apa yang mau dibahas biar saya jawab. Nih tadi kan gini. Supaya ibu nggak memfitnah terus. Loh kok memfitnah orang baca ayat memfitnah. Ya baca ya. Di mana itu yang bilang di lingkungan Nih. Islam aman? Itu Anda ke Afghanistan di Taliban sana. Baca, Sesama Islam bunuh-bunuhan aja di sana tuh. baca. Anda pernah ke Taliban nggak Afghanistan sana no? Itu ilmu Islamnya tinggi sekali itu. Pada ngerti semua itu. Kalau Di di Indonesia aman nggak? Suriah Taliban itu yang jadi provokator adalah Amerika. Dah Amerika dibawa-bawa. Kamu tinggal di Islam aman apa enggak? Itu aja pertanyaannya. Bukan, premismu tadi bilang di semua Islam di dunia aman. Saya tunjukin salah satu tempat kok kamu kelojotan gitu loh. Kamu tidak mendengarkan apa yang Kamu kan ngomong. buat premis di seluruh Apa dunia premis di tempat saya? Islam aman. Saya tidak ada bilang seluruh dunia. Saya bilang apa? Ibu, kalau tinggal Semua di Islam lingkungan kau bilang aman. tadi. Mana? Iya, Saya bilang itu kan untuk semua Islam. Nah, makanya Nah, saya telinga tunjukkan itu di dicopot daerah dulu. saya Kalau tunjukkan mau di ngomong daerah Islam di Afghanistan Taliban sana bunuh-bunuhan Saya perang. tidak ada mengatakan dunia. Saya tadi ngomong kalau ibu di lingkungan orang Islam aman. Tapi kalau kami tinggal di lingkungan Islam, Iya, itu Muslim, Taliban saya Afghanistan tahu. itu Islam apa bukan? Kamu Mayoritas tahu apa Islam tentang itu. Taliban? Kamu Tahu tentang apa? Taliban? Benar ya. Itu negara Islam itu. Negara Taliban Islam. itu memusuhi Ada apa Amerika. masalahnya? Makanya yang jadi Nggak, dalam itu masalahnya Amerika. apa? Kamu nggak tahu apa-apa. ISIS segala. Yang adu domba tuh Amerika bajingan. Hei. Ya udah nanti kau mal gua dulu. Panas Ntar dia. ya. Di mana? Panas Udah. dia. Maaf, ntar komal Panas saya dia. di ini. Ya, maaf ya, Panas ntar dia. komal saya di Bennett saya Ya, baru panas, aja. panas. Iya, maaf. Apa Ntar komal masalahnya saya di dengan Bennett ya, apa? saya baru aja ya. Saya baru aja itu ya, kemarin di Bennett seminggu, baru aja mulai live lagi. Nanti kalau berantem di sini saya kena Bennett lagi. Maaf, saya harus melindungi Nih, komal saya. kejang-kejang langsung kan? Ya kita yang Dikasih kondusif taunya. aja lah. Tanya sama kau, Ya, Richard, boleh, Richard. boleh. Silakan Buya Ibnu nanya kami nggak apa-apa, Apa yo. yang masalah di Taliban yang kamu lihat? Nah, masih ngomongin Taliban. Aduh, ntar saya Apa kena ini? ini udah. Ayo dah bahas yang lain. Tapi dia bahas yang itu. Ya, udah nanti saya kena ini, Pak. Ya ilah kalian ini enak doang. Ya, malikil dekil maaf saya nggak ini lagi. Kamu belum apa-apa udah kejang-kejang orang di ntar kamu teriak-teriak ntar tempat saya di nggak Bennett lagi. Setengah mati tahu nggak nyari follower juga. Tahu-tahu gua di itu lagi nggak mau.
Ya, kita ini aja, kita dialog yang baik ya, yang baik. Silahkan. Iya, mana yang Kristen? Pak Richard Kristen ya, Pak Richard. Iya Bu, betul. Iya, iya jangan. Saya anak gitu Papi ya. Jesus ya. Iya, Papi Jesus. Christian Peter also Pak Peter ya. Halo, Ya, host, nah. salam sejahtera. Ya, Selamat halo. sore ya. Saya Sore. dari Manado, ya, perkenalkan, saya mau memperkenalkan diri. Saya dari Manado, Sulawesi Utara. Saya juga banyak juga keluarga saya dari Muslim, dari Ortodoks juga banyak. Jadi dalam hal ini cuman spill aja. Kalau untuk tadi kan yang disampaikan adalah pernyataannya semua negara atau semua wilayah Muslim aman. Boleh saya katakan tidak semua aman. Memang ada yang aman, ada yang tidak aman, karena yang tidak aman ini ada beberapa wilayah-wilayah yang memang rawan konflik, tapi lebih ke konflik ke politik dan konflik ke beberapa suku, karena bangsa Arab sendiri pun terdiri dari beberapa suku dan mereka selalu tidak cocok. Tapi bukan berarti di sini saya mengatakan semua Arab ya, tidak, ada beberapa yang tidak cocok, seperti kayak di Irak, terus di Mesir gitu, dan di Yordania seperti itu. Dan di Indonesia sendiri pun ini kan saya bertempat di Manado, Sulawesi Utara, otomatis pasti mayoritas Kristen. Nah, ketika kita di saudara-saudara Muslim yang di Kristen pun ya toleransinya bagus, aman, dan saling merangkul untuk wilayah Indonesia Timur ya. Dan untuk wilayah daerah yang lain ada beberapa daerah yang memang terjadi intoleran itu, dan sangat disayangkan bahwa dulu eranya Soeharto kan negara kita itu ibaratnya aman lah, saya katakan aman, tidak ada intoleran. Tapi setelah reformasi itu pelan-pelan mulai masuk intoleran ya, radikalis yang masuk terus merusak persatuan negara kita ya. Mulailah satu persatu gitu kan, timbul masalah, mulai dari perbedaan suku, rasis, dan lain sebagainya. Tapi di sini tidak semua Muslim seperti itu, tidak, karena itu ada beberapa golongan yang seperti itu. Ada juga Muslim yang memang aman gitu, maksudnya yang memang sesuai dengan ajaran Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun pada saat mereka berperang dengan bangsa Quraisy itu, Nabi Muhammad itu merangkul kaum Yahudi dan Nasrani untuk bergabung berperang bersama. Dalam hal ini kan otomatis itu bukan perang agama tapi politik. Bapak tahu gak? Bapak tahu gak? Patung Bunda Maria aja sampai ditutupin. Iya, Patung kan doang tahu. itu Tahu, cuma bahkan- patung, nggak bergerak, Iya, pakai tahu. pakaian halal, tertutup, Ini, disuruh saya- tutup, Gimana? diperbanin saya tahu, itu. saya tahu. Ya, bukan cuma di situ juga. Gimana Saya juga lama di Bekasi. Ya di Indonesia lah. Iya. Di Indonesia lah. Kau pikir di mana? Lama di- Itulah tunggu. framingmu yang selalu membawa berita Kok framing itu fakta. Iya, iya, betul. Iya. Tapi tidak semua. itu tidak semua. sudah dilakukan apa namanya itu Tidak pernyataan semua, dari yang karena- punya patung itu tidak ada yang nutup orang Islam, dia sendiri yang menutup untuk menghargai orang Islam yang lagi puasa, baru ente bawa berita seolah-olah orang Islam yang nyuruh nutup. Itulah fitnah Pak, kalian. bertahun-tahun patung itu nggak pernah Say, ditutup. iya. Ngapain 1 tahun, nggak nyampe setahun itu udah ditutup. Yang nutup itu yang punya Pikir patung, yang pakai punya rumah logika di situ. aja. Yang menutup itu mereka. bukan tidak ada Ngapain yang dipaksa. punya patung nutupin patungnya? Ngapain dibuat kalau buat ditutup? Bro, Pikir pakai kamu logika makanya aja. Jangan cuman kalau baca berita itu jangan cuman judulnya aja, baca sampai tuntas. Jangan bikin fitnah Makanya aja deh. dibaca, dia itu Jangan disatroni sama Jangan ormas di kotori situ. Jangan kotori mulutmu dengan fitnah. Di situ dia dipaksa, ada tekanan di situ. Kalau nggak ada tekanan dari ormas dia nggak bakal nutup. Blow on. Kan ngomongnya belum. Saya kena banned lagi nih. Ngomongnya setengah teman-teman nih. sabar. Ya, Ini pakai dihajar bahasa sama yang web bagus, Pak. Pakai bahasa yang bagus ya. Ya, Nanti tolong ku hajar, pakai bahasa ku yang hancur satu. kau. Udah ayo kita dialog aja lah ya, dialog aja lah. Bukan Bu, orang ini udah dikasih tahu kebenaran, diajarin yang benar masih menolak. Apa? Iya, kalau Kebenaran dipanggil apa apa lagi yang kalau mau ngadungu? Kebenaran Iya apa kan? yang kalian mau kasih tahu? Ha? Apa Itu kebenaran Rocky yang mana? Gerung itu yang bilang kalau orang udah diajarin nggak pura-pura nggak ngerti juga ya katakan dungu, udah blow on. Kan menurut kamu yang benar. Faktanya mana? Kalian kan Ya hanya itu mengatakan fakta. kalian yang benar.
Sekarang kita aju yang kita yang uji yang kebenaran punya mereka patung gimana. itu, makanya saya Apa? jelasin, yang punya Sudah berapa patung itu banyak fitnah yang kalian didatangin lontarkan kepada umat ormas, Islam ini? Apa fitnah apa lagi yang kalian didatangi buat untuk umat ormas, Islam ini? disamperin ormas, dia dapat Kami tekanan tidak dari pernah ormas. mengganggu kalian. Kalian suka sekali memfitnah kami. Tuh, Apa yang kalian mau sebenarnya ini? diterangin nggak terima kan dungu orang Saya nggak begini. mau diterangin Apa kalau nggak fitnah. dungu nggak bloon? Lu juga dungu. Udah jangan berantem. Aduh repot Pak. Udah saya ini Pak Buya turunin aja deh ya. Udah kita ini aja Ini orang lah. ngajak ribut tapi pengecut ya. Aduh. Ya kita ini aja ya. Saya mau ini aja, dialog aja nih. Heran saya juga sama muslim kalau ditanya udah langsung panas. Kenapa sih kalian? Nih ada ayat nih Pak. Saya mau nanya lagi nih, ada sama muslim ya. Nih ya, begini. Shalom. Nah, salam. Nih ada nih Adem nih. Kalau Pak Simon masuk nih Adem ya. Halo, selamat Ya. sore. Shalom Bunda. Bunda Halo. wati mana Bon kah? Iya, waktu Mena Ambon inilah dari dulu-dulu lah, nenek moyang. Iya. Indonesia Timur. Iya, sama-sama. Su campur-campur. Beta beta Oh, seng iya. pernah masuk Ambon. Buat premis aman hidup bersama Islam, gereja ditutup-tutupin aman. Iya. Gimana kalau Bersyukur ada Densus 88 ya. Kalau enggak ditunjukin fakta gereja ditutup-tutupin, bilang aman di lingkungan Islam aman, ditutup-tutupin aman. Itu udah fakta, udah dia diajarin masih pura-pura Aman tutup itu. mata. Bang, kalau aman itu hanya di Indonesia Timur, Bang. Toleransinya tinggi. Ya, setuju. Karena Iya, Sama saya kan Manado. kasih fakta Kalau bukan di- dari di Indonesia Manado. Timur aja kan. Saya kasih fakta di Jakarta juga ada, di daerah lain ada, Di gitu loh, Kalimantan semua juga. daerah di Indonesia. di wilayah Kalimantan, karena saya sendiri pun kan oke, saya aslinya Manado, cuman saya memang kehidupan saya lebih banyak habis di keliling daerah lah. Pernah di Medan, pernah di Kalimantan Timur, Samarinda, di Bekasi, Bogor. Memang benar kalau ada yang katakan tidak aman, tapi tunggu dulu. Nah, tidak aman yang gimana dulu nih? Tidak semua wilayah, dan hanya ada beberapa titik-titik tertentu yang memang itu boleh dibilang ya sudah terpapar radikal. Dan jangan kita mencap Muslim itu semua seperti itu. Tidak semua, Pak, karena saya mau tanya Christian Peter, kenapa bisa ada paham seperti itu ya? Kenapa bisa ada paham yang nah, kalau kita lihat ya, semua orang juga tahu ya itu bukan dari Tuhan Iya. sebetulnya ya. Kenapa Betul, bisa betul. ada paham seperti itu marak di dalam keislaman gitu? Islam memang boleh menolak kalau itu bukan paham kalian, tetapi kenapa Iya. bisa muncul dari dalam diri kalian gitu? Dari Itu- segi apa mereka dapat paham seperti itu? Saya mau itu nanya. kalau menurut saya perhatikan ya begini, Pak, saya juga jujur, saya lahir di Kalimantan, saya besar di SMP di Samarinda, wilayah Kalimantan Timur ya, dengan suku Banjar dan suku Kutai yang mayoritas Muslim. Nah, paham-paham seperti itu bahkan banyak sekali di wilayah-wilayah Muslim, kan saya lahir dan besar dengan mereka. Nah, dulu Muslim itu memang saya berani katakan tidak semua seperti itu. Nah, yang terjadi seperti itu adalah perilaku manusianya atau golongan atau perkumpulan-perkumpulan tertentu yang memang ya gimana ya memang radikal gitu, gerakannya memang lebih Ya, apa kacau. bukan Kayak karena di- ini tadi, kayak- Pak? kayak Ini kan di tadi Timur nih. Tengah. Nih, saya baca nih ya. Ini kan soalnya ayatnya jelas banget nih ya. Ini sebentar ya. Apa Iya, bukan karena kalian kan boleh mengatakan mereka salah memaknai ayat gitu ya. Iya. Nih, tadi kayak gini ya. Mungkin mereka salah memaknai ayat. Saya juga nggak tahu, makanya Bapak jelasin ke saya gitu ya. Anissa 84 tadi nih ya, mana saya ambil ya. Kalau ada orang-orang yang kafir ya. Harus dibunuh kan, boleh dibunuh, darahnya Iya, halal. nih ya, dengar. Ini kan ayatnya keras sekali, bukan ayat, kalau saya bilang sih bukan dari Tuhan ini ya. Kalau saya bilang, mereka ingin agar kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, sehingga kamu menjadi sama dengan mereka. Demikian kamu jadikan di antara mereka sebagai teman-temanmu sebelum mereka berpindah pada jalan Allah. Apabila mereka berpaling, maka tawanlah mereka dan bunuhlah mereka dimanapun mereka kamu temukan, dan janganlah kamu jadikan seorang pun di antara mereka sebagai teman setia dan penolong. Nah, ini bagaimana Bapak membedakan ini ayat ini boleh diambil atau tidak gitu, sedangkan semua kan katanya adalah wahyu Tuhan.
ayat per ayat itu labelnya wahyu Tuhan. Mungkin karena ini Pak, apa gimana? Saya bertanya nih ya, jangan kojol-kojol. Iya, salam salam Ibu Uti, salam juga ya Halo. semuanya teman-teman ya. Ya, selamat malam Pak Christian Peter. Ya, silakan lanjut Bu, saya nyimak dulu. Iya, Ya, silakan lanjut. Pak Ibrahim, makasih. Ya, silakan Pak. Christian Peter. Ya. Kok namanya Christian Saya di- Peter tapi orang Islam Pak namanya kok gitu? Kristen, saya Kristen. Saya Kristen. Oh maaf, Ini saya kan pikir Kristen. Bapak Muslim. Saya Iya. nanya begitu. Oh jangan sama Ah, Bapak tunggu dulu. kalau gitu. Oh iya. Saya kira Muslim. Cuman, enggak, saya Kristen kan dari nama kan sudah ketahuan Kristen. Iya makanya tadi kayaknya seperti membela Muslim gitu. Ya bukan, ya betul. Saya bukan membela, tapi lebih tepatnya menyatakan tidak semuanya seperti itu. Ada beberapa yang memang bahkan mereka sendiri pun saling berbenturan, saling ibaratnya saling nyerang karena perbedaan prinsip, perbedaan pendapat. Kayak di Arab Iya. Saudi sana kan itu yang kaum radikal itu tidak diizinkan, begitu ketahuan langsung dihukum pancung kan memang di Arab Saudi sana. Makanya yang di Timur Tengah yang radikal menyingkir. Dan mereka menganggap bahwa wilayah Indonesia ini sasaran yang empuk untuk tumbuh paham seperti itu. Bahkan di Malaysia, di beberapa wilayah di Asia juga, di Filipina. Nah, di Filipina Selatan sendiri pun kan memang paling banyak itu adalah kaum radikal, boleh dibilang teroris. Ada teroris lokal di Filipina itu namanya Pokok Abu Sayyaf. Kenapa saya berani bilang? Karena saudara sepupu saya pernah jadi korban penyanderaan. Dia kerja di PT Rusianto Bersaudara di wilayah Kalimantan Timur. Seperti itu. Nah, mereka jadi seperti itu di Filipina Selatan itu mayoritas Muslim karena kurang diperhatikan oleh pemerintah. Nah, Filipina Utara dan Filipina Tengah kehidupan mereka sejahtera. Mungkin mereka terjadi kecemburuan sosial, akhirnya ya seperti itu. Dan memang paham radikal itu lebih gampang tumbuh di wilayah-wilayah Asia seperti ini. Di Timur Tengah sendiri pun mereka saling bentrok dengan muslim sejati, muslim yang memang ada beberapa golongan juga kan di Timur Tengah sana. Nah, kalau kembali ke ayat yang tadi, ada yang meyakini tapi ada yang tidak terlalu meyakini. Kalaupun ada dikatakan boleh kaum kafir dibunuh, tapi tunggu dulu, karena kan boleh dibunuh tapi dalam bentuk di medan perang atau ketika bertemu di medan tempur, dan kaum kafir itu memerangi atau membenci ajaran mereka. Tapi kalau berperang dengan cara datang ke sana bunuh, datang ke sini ngebom dan lain sebagainya, itu sudah di luar dari ajarannya yang memang boleh dibilang sesat seperti itu. Tapi ini ayatnya di sini itu jelas itu ya. Iya, Kalau betul. ada yang kafir Betul, jelas. lawan Iya. bunuh gitu. Nah, tapi ada Jadi yang saya meyakini, bingung juga bagaimana cara mereka ada katanya yang- salah iya. nafsir. Ya nggak tahu lah Ada- saya ada yang meyakini, ada juga yang tidak terlalu meyakini ya. Bagi mereka yang meyakini dan mengimani ya diikuti, dijalani gitu. Tapi Iya, bagi tapi yang kan- tidak, ya. Tapi kan Makanya- jelas ini kan tadi kan dibilang tadi ya. Kalau itu bukan dari wahyu Tuhan, tentulah ada pertentangan ya. Pertentangannya satu Iya, nah ajaran itu. yang baik, satu ajaran keras. Nah itu Nah, itu. sebelahnya Saya juga- keras, berlaku keras. Iya. Di sebelahnya mengatakan tidak ada paksaan memeluk agama Islam. Tetapi di sisi lain ya perangilah orang-orang kafir di sekitarmu itu. Nah ini kan tadi bingung kan. Ini ada yang Muslim nggak Pak Richard, Iza? Oh bukan, tadi Pak Richard enggak ya, ini Kristen semua ya. Mana yang Muslim? Silakan naik. Ada tinggal satu lagi nih ya. Udah jangan bicara begitu, mereka panas Pak. Kita yang adem-adem aja bicaranya ya. Mereka panas kalau ngomong kayak gitu. Panas ya, minta ampun. Iya, karena saya cuma membantah premis dia Ibu. Tadi dia bilang kalau orang Kristen tinggal di tempat daerah Islam pasti aman. Lah tergantung. Tongkrongan lu kurang jauh berarti, ditunjukin data nih. Iya. Panas dia. Ada bukti, ada fakta, dia panas. Diajarin nggak terima ya saya bilang blow on dah. Jangan lagi Pak, aduh. Orang kemarin Masa saya bilang masa B lagi jangan sebut gitu gitu. lagi Pak. Saya kena banned nanti saya Pak. Orang kemarin saya cuma bilang BO, DO, hahaha itu loh.
langsung pelanggaran ya, beberapa kali pelanggaran akan akun Anda akan dimusnahkan, gitu bilangnya. Kan serem Pak, capek-capek dibangun. Ya tolong ya, jangan itu ya. Ya. Nah, ini ada mungkin dari Muslim ya, kita tanya ini aja. Mau bertanya boleh. Ini ada banyak menjawab, Kristen menjawab. Halo, Halo, ya MLT. selamat sore semuanya. Selamat sore Pak. Ya, jadi begini, saya ini memang seorang Muslim saya Kak ya. Iya. Nah, salam sejahtera untuk semuanya. Kalau bagi Ya. kami orang Islam kan, assalamualaikum ya, gitu. Ya. Cuman begini loh, ini Shalom. menurut saya ya. Ini menurut saya ya. Ya. Beragama itu tidak patut untuk diperdebatkan. Silahkan Anda meyakini agama Anda sendiri. Silahkan saya meyakini agama saya sendiri, dan tidak perlu harus ada yang namanya agama Anda sendiri, tidak perlu harus ada yang yang dijelek-jelekan. Ayo kita istilahnya itu beragama dengan baik dan benar aja menurut kepercayaan kita masing-masing. Jadi tidak perlu harus ada yang menjelekkan kiri kanan, nggak usah lagi tuh Kak. Gitu. Iya Pak, ini memang nggak diperdebatkan Pak. Ini lagi dipertanyakan Pak. Ibu itu bertanya polos begini tadi. loh. Kalau lah Bukan diperdebatkan, enggak. begini, kalaulah mohon maaf cakap ya, abang-abangku ini, kakak-kakakku ini adalah sebagai orang Kristiani, silahkan bergelut di bidang Kristianinya saja. Tidak perlu Anda pertanyakan agama orang lain. Silahkan berjalan di koridornya Anda masing-masing. Silahkan berjalan di rel keretanya Anda masing-masing. Saya mau nanya Pak, ya saya Ya. mau nanya, kalau Bapak mengatakan Kalau silakan jujur bergelut. saja ya, Sebentar, Pak. kalau kakak, Bentar, Pak. abang itu menanyakan sama saya masalah ayat apa segala macam, jujur saja saya kurang memahami di situ. Cuman saya berjalan sesuai dengan Islam pada umumnya seperti apa, itulah gitu. Saya tidak belajar tentang agama Nah, yang menurut Bapak kalau itu Ya. kan Bapak mengikuti ajaran Islam. Menurut Ya. Bapak, Yesus Tuhan saya itu nabi atau Tuhan, Pak? begini. Ini kalau menurut pandangan saya, kakak menanyakan pandangan saya ya. Kalau dalam Islam kami mempercayai itu seorang nabi. Nah, ini Ah. ininya. Di sini pangkal masalahnya, Pak. Tapi Ini begini, pangkal masalahnya. ini saya rasa ini menjadi perdebatan ini ya. Ini hanya Iya. pendapat saya aja Kak ya, hanya pendapat saya aja ya. Heeh. Mungkin ini beda versi antara Yesus dan Isa. Mungkin Nah. Yesus itu yang lain, mungkin Isa itu yang lain. Makanya Iya. saya begini, Isa saya sendiri gitu loh. Itulah Nabi Isa saya, gitu. Itu bagus kalau Bapak. Kalau Anda memahami bisa bahwa Yesus itu adalah Yesusnya Anda, bukan Isa, itulah pemahaman Anda, begitu. Iya, itu bagus. Tapi Saya bisa yang jelaskan, nggak Pak. bagus kan teman-teman Bapak ya. Yesus dibilang menikah, Saya bisa Yesus jelaskan. dibilang teman-teman Bapak. Bapak sih bagus. Tapi begini juga dari oke lah. Ya silakan Ah, Pak Simon. Tadi dulu, Pak Saya Simon. mendengar dari beberapa Ya. kalimat kawan-kawan saya bahwa Isa adalah Yesus, ya kan? Jangan bersegmen Iya, Bang, seperti sabar, itu. saya jelaskan. Dengar dulu Pak, jangan bersegmen seperti itu kalau memang tidak ada fakta dan bukti yang real. Ini kita berbicara bukti dan fakta yang real ini. Gitu. Jangan berbicara seperti itu. Saya bisa jelaskan. Anggaplah aja gitu. Anggaplah aja Yesus adalah Yesus, Isa adalah Isa. Ini orangnya sudah beda. Gitu aja udah. Ya, silakan Pak. Ya, Supaya memang tidak mantap, terjadi yang Kalau namanya dibilang Yesus sama Isa tidak sama. gimana? Saya jelaskan sedikit dulu, Bang. Nah, Saya silakan. jelaskan sedikit dulu ya, Bang. Kalau Yesus dalam bahasa Arab ditulis Yasua.
Ya. Bang, dengar dulu. Tidak ditulis Isa. Ya. Kalau Isa, Yesus dalam bahasa Isa, dalam Uzbekistan ditulis Isa, Iso. Dinamanya Iso. Ya. Itu aslinya. Jadi Yesus dan Isa tidak sama. Kalau di Al-Quran belajar tentang Isa. Kalau di kami Kristen belajar tentang Yesus. Ya. Makanya tidak sama karena di kami itu Itulah percaya bahwa makanya. Nah, ini satu mohon maaf Allah, Bang ya. tiga Begini Bang. pribadi. Begitu. Mohon maaf Bang ya. Walaupun Abang itu membicarakan terhadap saya ini dalam bahasa Ibrani, bahasa apa segala macam, kalaulah memang orang-orang ini sudah beda konteksnya, sudah beda orangnya, tidak perlu disamakan lagi. Nah, orang kita Kristiani, orang kawan-kawan kita Kristiani menganggap bahwa Yesus itu bukanlah Isa. Ya udah, bukan, selesai, sudah, nggak ada lagi yang perlu dibicarakan, kan gitu. Iya, masalahnya begini Bang. Nah, Masalahnya begini Bang, kami tidak pernah menyalahkan. Tapi kalau di room-room Islam ya. selalu perdebatkan soal Yesus dan Isa. Kami itu diam aja. Loh, pakai makanya saya Yohanes. bilang, makanya Sekarang saya bilang mau tanya begini dulu, loh. kalau kami Saya bilang beragamalah dengan baik dan benar, dalam artian silahkan Anda mengoreksi agama Anda sendiri. Kalau memang agama Anda itu berbeda, maksudnya salah, silahkan Anda koreksi sendiri. Tapi bagi yang Kristen silahkan dikoreksi yang Kristen. Bagi yang Islam silahkan mengoreksi agamanya sendiri. Nggak usah kita berdebat dengan ini. Ini mau sampai Kalau kiamat semua pun Muslim- nggak bakalan selesai. Semua muslim maksudnya sebagian saudara-saudara muslim yang lain seperti abang kayak begini, ya kita bicara fair saja, aman-aman saja. Tapi kalau di room muslim, kalau Ustadz Zuma itu kebanyakan pakai Alkitab untuk menyerang kami. Yo, justru kami juga sama. Begini loh Bang. Kalau Ini- misal begitu, ini saya kan tidak- sudah bilang agama kan masing-masing. Gini loh Bang. Tidak Bang, maksudnya saya tahu Bang tidak mau ini. Saya juga kan Ya, begini loh Bang. Ini kalau kita mau menyerangnya, mau menyerang antara sama satu sama lainnya, ya kan? Kalau kita mau menyerang, mohon maaf cakapnya lah. Kalau lah abang orang-orang Kristen menanyakan, apakah ada dalam dalil Al-Quran itu seorang Muslim itu diharuskan untuk bersunat? Nggak ada, kan gitu? Ya kan? Tidak dicantumkan dalam sebuah Al-Quran, itu dicantumkan dalam sebuah dalil hadis, kan gitu. Nah, begitupun juga dengan kami juga yang Islam ini, kalau mengatakan lagi sama abang ini yang non Muslim, istilahnya itu keburukan yang lain juga, ya bakal kan nggak bakalan selaras gitu loh. Jadi maksudnya saya itu kita koreksi kalau memang terjadi kesalahan di agama kita masing-masing, biarlah kita yang mengoreksinya, tidak perlu harus Iya, itu kan menjelek-jelekan idealisme agama Bapak orang lain. sendiri, Pak. Itu idealisme Bapak Ya. sendiri, ya. Ya. Bagusnya seharusnya orang yang berpikiran seperti Bapak ini semuanya muslim berpikiran seperti Bapak. Tetapi Intinya masalahnya, begini. sebentar Pak, sebentar. Ya. Tetapi masalahnya di tempat Bapak itu kan memang ada ajaran yang memang Ya. harus menentang ketuhanan Yesus. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, ini harus menentang ketuhanan Yesus, ya. Mereka mengatakan Nama Bapak siapa? Boleh kenalan nggak? Nama Bapak siapa? Biar enak manggilnya. Kalau nama saya aslinya Syahbudin, saya berasal dari NTB, Nusa Tenggara Barat 5. Biar enak, Tapi saya kami sekarang- manggil Bapak apa nih? Biar enak. Gitu. Kalau saya biasa dipanggil sama kawan-kawan Ayah Mita. Itulah namanya. Oh, Ayah Mita, ya. Ya, Oke. gitu. Jelas ya. Maksudnya Ya, saya itu jadi Bang, gini loh. ya, jadi ada ajaran di tempat Bapak, ya itulah masalahnya kan. Bahkan ada sahadat yang mengatakan Isa itu hanyalah sebagai nabi. Ya, kalau Isa itu adalah versi dari Bapak sendiri, ya silahkan. Tetapi Ya. kan Muslim kebanyakan menyaru ya atau menyasar bahwa yang dimaksud Isa itu adalah Yesus. Yesus, Nah, gitu. kalau yang dimaksud Isa itu
itu adalah Yesus itu kan salah bener Pak, salah sekali. Ya karena memang betul Yesus itu Tuhan di tempat Begini, kami. Kami ini sebentar, Bang Agung. sebentar saya ngomong dulu Pak, sebentar Ya. saya ngomong dulu ya. Karena Yesus itu di tempat kami itu Tuhan. Ya jadi bagaimanapun cara Muslim untuk merendah-rendahkan derajat Yesus yang Tuhan itu hanya dibuat sebagai seorang nabi karena mengikuti ya ajaran yang terdapat di dalam kitabnya. Lah itu tidak bisa Pak ya. Jadi ada sebetulnya saya lihat nih Muslim ini sebetulnya dilema. Kenapa? Karena mereka harus mengakui seharusnya bahwa itu adalah wahyu Tuhan. Wahyu Tuhan tidak pernah salah. Ya. Nah, lalu dia mengatakan Isa itu adalah nabi. Nah ini. Ya, mereka harus menerima itu adalah wahyu Tuhan, tetapi kenyataannya di tempat kami Yesus itu Tuhan, Pak. Ya, kenyataannya Yesus itu Tuhan. Makanya untuk mengambil jalan tengah, dengarlah Pak. Untuk mengambil jalan tengah ya udah biarlah Isa itu di tempat Anda ya. Masalah Isa itu yang mana orangnya itu urusan kalian gitu. Tapi jangan bilang Tuhan kami bukan Tuhan, Pak. Dia itu Tuhan, Pak. Ya, itu jelas dia itu Tuhan, Pak, ya. Iya, jadi silakan kalian Isa itu entah yang mana itu ajaran kalian di dilema di ajaran kalian, masalah yang di ajaran kalian harus buktikan Isa itu yang mana ya terserah ya. Tapi jangan kata Bapak kan jangan bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan ya. Yesus itu Tuhan 100%. Ya. Jangan menurunkan derajat Yesus sebagai Tuhan hanya karena mengikuti perintah dari kitab Anda. Telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Jangan ngikutin itu, ya kan? Karena Isa yang dimaksud ya adalah Isa Anda sendiri. Kami nggak tahu yang mana. Begini nggak ada hubungannya dengan Yesus. Dalam Al-Quran itu kami pun tidak bisa merubah teks. Kami pun tidak merubah. Ini wahyu Tuhan ya kan? Ini wahyu Tuhan. Istilahnya itu wahyu itu benar-benar murni datangnya dari Tuhan kan gitu. Kami Islam ini tidak bisa merubah teks maupun itu perkembangan zaman mungkin orde lama orde baru. Al-Quran itu tetap dari zamannya dulu sampai sekarang itu perubahan teksnya tidak ada sama sekali. Dan kami memang dalam Islam itu sudah ada dalam Al-Quran itu mengatakan al-hayu kafirun itu ya memang tidak bisa kami merubah itu dengan teks yang lain gitu loh. Jadi mohon maaf cakapnya. Saya nggak ngomong soal teksnya Pak. Saya bicara. Jadi begini loh. Di tempatnya Bapak ada yang disebut Nabi dengar dulu Isa, nih Kak ya. yang hanya seorang nabi, tapi diarahkannya itu nabi yang di tempat Bapak itu katanya Yesus. Nah ini terkadang yang jadi kan begini loh Kak. Terkadang begini. Terkadang saya melihat mendengar ini tidak sedikit loh kawan-kawan saya ini yang orang Kristen juga tidak sedikit, banyak. Terkadang kawan-kawan Kristen juga merasa kecil hati kalau dikatakan oleh orang Islam itu kafir. Bukan seperti itu loh Kak. Yang kafir itu bukan orang Kristen, tapi orang di luar daripada agama Islam. Ya, sama bukan aja hanya itu, orang Pak. Kristen. Ya, Itulah kepercayaan kami. Ibu Ti izin bicara Ibu Ti. Jadi ya silakan. Itulah kepercayaan kami ya Kak. Bicaralah. Yang di luar dari, jadi jangan istilahnya itu jangan berkecil hati. Nah, kalaupun adalah memang istilah juga dari orang-orang Kristen yang mengatakan bahwa di luar daripada Islam itu Kristen itu adalah entah apapun ya, kami pun terima juga gitu loh. Karena itu adalah haknya agamanya saudara gitu. Tapi jangan suruh merubah teksnya dalam Al-Quran itu ya kan, untuk merubah al-hayu kafirun itu memang itu sudah dari sononya, nggak bisa kami rubah lagi. Karena Al-Quran ini mohon maaf cakapnya tidak ada yang namanya dari perubahan zaman ke zaman itu harus diperbaharui, tidak ada. Jadi murni
dari Bapak gimana? Kafir bukan Kristen tapi di luar Islam? Iya dia Sama aja juga itu. Pak. begini loh Pak. Ini Mana Bapak ini? begini loh. Ayam Mita Bapak ganti bilang tadi bicaranya boleh nggak? Ayam Mita Dalam Bapak gantian bilang bicaranya boleh tadi nggak? Dalam kafir bahasa itu di luar Kristen, bukan Kristen. Ah, Kemudian begini loh. Bapak perjelas lagi di luar Hmm. Islam. Iya Kristen kan di luar Islam. Ente kadang-kadang iya. bikin saya lucu. Begini loh, yang kami sebut Kristen itu hanya apa? Kristen. Yang kami sebut kafir itu bukan hanya orang Kristen loh Pak. Nah, Tapi sekarang beda orang- lagi nih ya. Oh, ini, Ini dengar beda ya? lagi. Nah, nih, ini beda lagi nih, benar Beda Bang. lagi. Ini beda lagi. Pokoknya yang di luar dari agama Kristen, yang di luar dari agama Islam Ayam itu Mita. kafir gitu kan. Nah, Ayam Mita. sekarang dengar dulu. Kalaulah memang dalam ucapannya orang Kristen entah di luar daripada Kristen itu entah apalah ucapannya itu silahkan saudara gitu. Ya Ayam Mita. kan? Saya bisa Ya. jelaskan. Ya. Boleh. Kalau Silakan masalah Bang Simon, penyebutan nama gantian. Oh, kafir, Maksudnya saya itu jangan Ya. sampai berkecil hati di situnya. Gantian gitu. Ayam Mita, Kalau Ayam Mita ada gantian. perumpamaan abang-abangku ini orang di luar daripada Kristen itu mohon maaf cakapnya itu entah apalah saya ya, jelaskan silahkan loh. dulu. Ah, Ayam boleh. Mita gantian. Saya Boleh, jelaskan boleh, dulu, boleh, Pak. boleh. Ya, boleh. Ya, Bang. Kalau penyebutan kebanyakan kan dari abang, dari saudara-saudara kita yang muslim yang lainnya biasa menyebut Ya. kami itu kafir, tapi mereka tidak tahu arti kafirnya itu arti kafirnya. Kafir kalau Ya. diartikan itu orang yang tidak punya agama. Sedangkan kami ini Ya. beragama. Ya. Agama kami jelas. Kok disebut kafir? Kafir itu kan Ya. punya agama. Ya. Coba kita beda dulu bahasa kafirnya itu. Ah, Gini begini loh, Bang Pak. Simon, Jadi Bang Simon, sebutan nama Bang Simon kafir. izin Bang Simon. Bang Simon izin. Kalau Siap, kalau ya. Untuk Ayam Mita, Ayam abangku Mita. ini, Ayam ya. Mita. Dengar dulu, Ya. saya mau tanya. Izin Ya. Bu Uti. Ayam Mita Ya. tahu nggak yang dimaksud dengan kata kafir itu apa? Silakan buka di kamus dulu, ya kan? Begini loh, Bang. Apa arti kata kafir itu? Mohon maaf Bang ya, saya kan udah bilang pertama kali tadi masuk, saya tidak paham dengan yang namanya ayat apa segala macam peraturan undang-undang apa, saya tidak paham. Yang saya Bukan paham itu- undang-undang. Bisa ya bicara pokoknya kafir itulah itu. pokoknya. Artinya Ah. kafir itu apa? Intinya- Pertanyaannya. Intinya yang saya tahu kafir itu Muhammad cakapnya yang saya tahu ya, secara pribadi ya. Ini saya bukan berdasarkan Quran berdasarkan apa segala macam. Intinya yang saya tahu tuh kafir itu orang-orang di luar daripada agama Islam. Coba Ayam Mita Nah, buka itulah dulu orang-orang kafir. Wikipedia ya, biar jelas. Terus Nah. tadi masalah Isa dan Yesus. Saya mau Nah. tanya, Isa Kalau- itu lahir di mana? Itu aja, Isa lahir di mana? Nanti kan ketahuan Yesus lahir di mana, abad keberapa Itulah dia makanya, lahir. Bang. Begini loh Bang, itu kan menurut versinya abang-abang. Kalau Bukan menurut Yesus versi itu kita, adalah- ini data dan sejarah, Ayam Mita. Tidak bisa Iya, dipungkiri. Pokoknya mau data dan sejarah, mau versi abang. Kalau abang menurut abang itu Yesus adalah Tuhan abang, silahkan. Itulah Tuhan Bukan abang. yang saya Ya kan? tanya. Yang saya tanya, Silakan, itulah Isa Tuhan itu abang. lahir di mana? Ya. Yesus lahir di mana? Pada abad Saya keberapa? tidak Itu tahu. biar Entah dia jelas. lah- Wah ya repot ini Bu Uti. Itu kalau itu harus saya belajar sejarah. Sementara saya ini bukan pakar sejarah, gitu. Makanya seperti saya tekankan tadi, di pertama saya awal masuk, biar tidak ada yang namanya itu Bunda, saya izin menjelekan turun dulu antara ya. agama satu Ya, dan terima agama kasih, yang Pak. lain. Silakan Anda membenahi agama Anda sendiri dan saya membenahi agama saya
sendiri. Tidak perlu Iya, Anda teman-teman. memproteksi Ini, agama Pak. Islam Yang yang jadi permasalahan itu Pak, Christian Peter. Nah, loh. Christian Peter, sorry Pak. nah, Ya, biar ayah Mita. Islam pun Pak juga Ayah Mita. tidak harus. Pak Ya. Ayah Mita. Jadi gini, Pak Ayah Mita, Bapak sendiri tadi kan ngaku Ya, Bapak nggak ngerti, Ya. ya nggak ngerti agama Bapak sendiri, nggak ngerti kami punya, ya. Jadi tapi Bapak enggak. mau Kalau saya menasihati mengerti kami. agama saya sendiri, saya Ya. mengerti agama saya sendiri, gitu Nah, loh. ya kan kalau Saya Bapak mengerti mengerti agama saya ajaran Bapak sendiri. sendiri kan tadi kan Ah. kita bilang pangkalnya adalah ada ya satu agama yang Cuman memang saya dengar tidak dulu dong. belajar Ya. sejarah agama. Iya, dengar. Ada satu Ya. agama yang Ya. targetnya memang menurunkan satu Tuhan yang di sana. Nah, tetapi